Nah, harusnya terima bola di sini. Ke sini dong. Biar sama-sama naik pelan-pelan gitu. Bukan lagi serang balik juga kan gitu. Gara-gara bolanya passing seperti ini, ya sampai bolanya out lagi gitu. Hilang bola lagi. Hilang bola lagi. Capek lagi, capek lagi. Ya, kita harus pintar-pintar main gitu. Kupas bersama hanya di sini di Sepak Bola kau diomongin. Halo semuanya, balik lagi bersama JJ di Sepak Up. Bola kok diomongin. Di episode kali ini kita bakal bahas pertandingan seru antara timnas Indonesia versus Thailand di AFF U23 2025. Laga yang kurang greget menurut saya dan akhirnya dimenangkan Indonesia lewat adu penalti sehingga Indonesia berhasil lolos ke final. Apa aja kelebihan dan kekurangan Garuda Muda di pertandingan kemarin? Yuk kita kupas tuntas tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai analisanya. Jadi formasinya 4-3-3. Di sini kita bisa lihat mungkin depan sama aja, tengah ada perubahan besar ya mungkin. Doni itu jadi gelandang serang yang tadinya fullback kiri ya. Dan juga ada Robi, Dion, dan di belakang itu ada Ahmad, di kanan Kakang, Kadek, sama Frankie di kiri. Untuk starting Thailand, formasi 4-5-1, jujur nggak ada yang kenal, jadi kita cepat skip. Oke, ini timnas Indonesia U23 dengan pelatih Gerald. Sepertinya mereka sudah ada latihan. Jadi kalau misalnya dia bola ke samping, otomatis dari gelandang, pemain gelandang di sini Doni ya, Doni akan bergerak ke sini. Ya memang ini hal-hal biasa yang dilakukan ya oleh pelatih-pelatih, dan memang ya dulu timnas Vietnam itu sering kali pakai taktik atau strategi seperti ini. Dan setelah passing ke samping, Doni bergeraknya seperti ini. Coba lihat ya. Ini udah ada janji di antara pemain, makanya bisa bergerak seperti ini. Jadi Doni lari ke sini dan Frankie passing ke sini ya. Nah, tetapi masalahnya cuman satu yang menurut saya. Ini udah bagus sampai ke samping dengan passing seperti ini. Dan Doni pun udah dribble bagus sampai ke samping dan akhirnya dia cross. Walaupun crossnya kurang bagus dan akhirnya ditangkap sama pelatih. Pelatih. Kiper maksudnya. Nah, tetapi coba lihat di kotak penalti ada siapa di dalam sini? 2 lawan 1 loh. 2 lawan 1. Coba Ahmad sudah prediksi duluan bola bakal ke samping, dan Hanan lebih cepat lagi mungkin masuk ke sini buat cari bola kedua, bakal menjadi lebih baik ya. Mungkin kalau crossnya udah bagus bisa membuat 3 lawan 2, malah kita yang lebih banyak gitu. Saya bisa lihat beberapa momen yang lemah dari Thailand. Ketika bola ada di samping, mereka itu tidak ada antisipasi cutback dari lawan. Artinya cutback dari timnas Indonesia. Jadi harusnya kita waktu itu latihan terus untuk cari cutback, dan crossnya pun harus cutback. Nah, bisa dilihat dari sini. Bola ada di sini, tetapi tidak ada yang jaga pemain di sini. Jadi buat kita ada beberapa kali memang peluang seperti cutback seperti ini ya, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya ya tidak bisa cetak gol kemarin. Nah, ini sama juga kelemahan dari Thailand ya. Jadi Thailand hanya bikin lini yang baik aja, bikin organisasi yang baik aja, tapi tidak dipikirkan pola dan man to man yang baik gitu. Nah, kita bisa lihat ya, mereka memang bikin line yang baik seperti ini, tetapi mereka tidak ada memikirkan man to man. Jadi dengan 4 orang, satu di sini, satu di sini. Jadi untuk bobol lini gelandang itu sangat gampang dengan passing ke samping. Jadi kemarin saya analisa memang banyak kekurangan dari tim Thailand saya lihat. Nah, ini momen yang sama di kita juga. Ketika bola di samping, ini momen bahaya ya, tapi tidak ada yang antisipasi cutback juga. Kita bisa lihat bola sudah di sini dan lini belakang kita di sini, tetapi tidak ada yang jaga di sini. Harusnya udah di sini. Nah, coba misal bola ke sini, dia yang masuk cetak gol.
Yang salah siapa? Bukan siapa-siapa juga, tetapi pemain-pemain gelandang yang tidak turun untuk antisipasi comeback. Ini ya saya analisa tentang timnas Indonesia saat bertahan bagaimana. Jadi artinya kita corner bertahan. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya 11-11-nya masuk semua di dalam kotak penalti dalam sini. Oke, ini tidak masalah. Dan juga saya lihat tidak ada man to man sepertinya di sini. Ini hanya main zona aja tanpa ada man to man. Nah, kalau waktu coaching ya mungkin itu kan beda-beda tipe ya. Waktu coaching selalu ada poin satu di sini dan satu di sini, satu di sini. Jadi selalu ada 3 atau 4 tergantung kemampuan corner lawan itu bagus apa enggak gitu. Setelah itu sisanya man to man. Tetapi karena tidak ada man to man, bisa aja kalau zonanya salah bisa kemasukan gol juga. Nah, di sini memang kita harus tahu juga kelebihan dan kekurangan zona sama man to man itu apa gitu maksudnya. Kelebihan zona itu mungkin dengan kita ambil zona, dengan kita ambil daerah, jadi lawan itu nggak bisa datang. Tetapi kelebihannya karena tidak man to man, jadi pemain-pemain itu bisa bebas sebenarnya lawan itu. Nah, tetapi kalau zonanya bagus, mungkin tidak akan kemasukan gol. Tetapi kalau man to man, kelebihannya itu, mungkin kita bisa ganggu lawan terus. Walaupun kita kecil, kita dengan man to man dan dengan duel atas, jadi lawan tidak akan bisa heading dengan baik gitu. Jadi artinya dengan ganggu aja lawan akan susah gitu untuk heading gitu. Tetapi kekurangannya, ketika kita lepas man to man, akan sangat-sangat bahaya daripada zona. Nah, mungkin itu ya. Untungnya ini kena tiang, jadi tidak kemasukan gol. Ini sebenarnya momen-momen sangat bahaya. Kalau kemasukan gol di sini, ya, kita tidak bisa membalikkan skor juga bisa jadi. Jadi di awal 10 menit harusnya lebih fokus lagi gitu biar nggak kemasukan gol. Jadi selalu pelatih-pelatih menegaskan kepada para pemain selalu fokus 10 menit atau 5 menit. 5 menit di awal, 10 menit di awal itu harus hati-hati. Nggak boleh kemasukan gol. Kalau kemasukan gol terlalu cepat, bisa aja tim runtuh cepat juga gitu. Nah, karena nggak ada man to man, jadi dia bebas heading dan akhirnya kena heading dan keluar. Ini sangat beruntung juga bagi kita sebenarnya. Nah, ini saya buat sedikit banyak. Jadi ini bukan situasi kita diserang balik dan lawan terupas lalu cross ya. Tapi coba kita lihat ya. Di dalam kotak ini ada berapa pemain? Itu yang harus kita lihat. 1, 2, 3. Lawan 1, 2, 3. Ini sebenarnya momen yang bahaya juga menurut saya. Kalau misalnya jumlahnya sama dengan pemain lawan di dalam kotak penalti itu sebenarnya sangat bahaya gitu. Ini sampai hampir kemasukan gol juga. Coba lihat. Untungnya bola cross ke sini dan pemain ini yang nggak bisa tendang bolanya dengan baik. Jadi untungnya kita tidak kemasukan gol ya. Ini yang tadi ya. Jadi udah bola cross, dia tidak lihat juga. Nah ini sebenarnya masalah juga maksudnya. Ketika bola sudah lewat ya, maksudnya kita lagi bertahan, bolanya sudah lewat ke belakang. Tapi kita lihat tim bola aja, tanpa lihat lawan ada di mana gitu. Padahal kan bisa aja bolanya datang lagi ke sini. Nah jadi kita nggak boleh lepas mental gitu, walaupun bolanya lewat. Nah, malah karena bola lewat, jadi kita nggak bisa lihat man to man. Tapi itu yang kita harus bisa melakukan untuk lihat mereka gitu, lawan ada di mana aja. Nah, ketika bola kedua datang, bagaimana kita antisipasinya? Itu loh, itu yang sebenarnya kita harus antisipasi gitu. Nah, ini sebenarnya masalah gelandang. Pemain gelandang itu tugasnya apa? Distribusi bola ya. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang juga menjadi pinggang seperti episode sebelumnya ya. Artinya sebagai pinggang harus bisa membuat situasinya jadi lebih nyaman. Mau itu lini belakang, mau itu lini depan. Caranya bagaimana? Ketika kita bolanya di samping seperti ini. Nah, seperti ini ya, bolanya di samping dan bolanya keluar ke pemain gelandang. Ini Robbie ya. Nah, harusnya kemana? Harusnya
dengan open body harusnya lihat ke kiri. Tetapi kita bisa lihat, nah body positionnya dia tidak ke kiri, tetapi malah ke kanan. Jadi dia nggak bisa lihat daerah ini yang sangat-sangat kosong gitu. Padahal pemain yang di belakang sini bisa aja minta bola dan tinggal long kick aja atau passing bawah kencang gitu. Tetapi Robbie dari sini passing lagi ke sini. Padahal di sini banyak lawan. 1, 2, 3, 4. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya begitu terima bola, switch play dong. Oke? Atau ya pemain ini yang mungkin melebar ya gitu ya. Harusnya di sini ada Frankie ya, tapi tidak kelihatan ya. Nah, ini yang sebenarnya sangat sayang. Kenapa harus paksa masuk bolanya itu ke kanan lagi gitu. Akhirnya kehilangan bola di sini gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa dibilang kelemahan antara lini di Thailand ya. Nah, lihat jaraknya dari sini sampai sini. Ini sangat-sangat jauh dan artinya bagi kita itu sangat enak sebenarnya buat mainin bola. Nah, coba lihat dengan pegang bola di sini tidak ada pressing, tinggal passing. Tinggal passing. Sebenarnya mereka walaupun bikin lini yang baik tetapi banyak celah-celahnya gitu. Nah, itu yang saya lihat banyak kekurangan dari pertahanan timnas Thailand kemarin. Ini lawan throw in di samping ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Man to man oke ya sampai sini. Karena ya mungkin ini pengetahuan dasar ketika throw in tidak ada offside. Jadi lawan di sini pun ya tidak akan kena offside ya. Ya mungkin untuk anak-anak bola yang tahu tentang sepak bola seperti apa ya mungkin udah tahu, tapi kalau yang bukan kan harus perlu tahu juga tentang itu. Nah, pemain ini dia masuk ke sini. Karena lepas man to man, jadinya dia free. Nah, di sini kalau begini sangat-sangat bahaya momennya. Tetapi untungnya itu lawan kemampuan dan skillnya kurang begitu bagus saya lihat. Jadinya ya tidak bisa memanfaatkan peluangnya dengan baik. Oke. Nah, ini Ryan Hanan dapat bola, terus lagi dribble, terus di sliding. Kencang sama lawan. Memang ini sangat bahaya. Ini memang dikasih kartu kuning. Tetapi yang saya lihat maksudnya bukan yang lain. Tetapi ini lihat bertiga. Kenapa protes ke wasit gitu? Kenapa? Maksudnya kalau protes apa yang berubah gitu sekarang? Nggak ada yang berubah juga gitu. Nggak usah gitu. Nah, Kosin pernah bilang ya, sempat bilang. Dan pasti para pemain yang bersama-sama Kosin pun pasti ingat gitu. Kosin pernah bilang, kalau nggak mau tonjok lawan atau wasit, mending nggak perlu datang gitu. Ya untungnya apa buat kita gitu. Nah, fokus aja pertandingan kita. Gara-gara ini jadi nggak fokus gitu pertandingan. Malah. Nanti gara-gara protes kencang dapat kartu kuning. Yang rugi siapa gitu. Padahal yang harusnya dapat kartu kuning kan mereka gitu. Tapi kenapa kita yang harus kena gitu loh. Mau tonjok. Jadi nggak usah selamanya jadi pemain bola gitu. Maksudnya coaching gitu seperti itu. Nah, ini ada kejadian memang. Pas SEA Games, coaching pertama kali dan terakhir kalinya waktu itu main. Dan pertandingan terakhir itu lawan Thailand juga kayaknya. Nah, menit terakhir itu dapat kartu merah itu 3 orang kayak langsung. 2 apa 3 ya? Pokoknya gitu. Akhirnya Kosin marah banget. Memang ya udah kalah. Tetapi setelah itu Kosin memang marah sekali gara-gara itu. Kalau ada yang protes seperti itu lagi, Kosin nggak mau lagi pilih pemain tersebut. Itu pun bisa dibilang attitude soalnya. Kita lanjut lagi ya. Ini yang sebenarnya saya sedikit apa ya. Sambil nonton sedikit kesel juga sih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kan tadi udah dibilang, lini antara timnas Thailand itu sangat jauh. Artinya, kita bisa bebas apain aja sebenarnya. Contoh, nah di sini bisa passing. Oke, bagus lah. Oke, Hanan jemput. Nah, tinggal tuning pass sedikit, back pass ke sini. Apa susahnya gitu? Dan juga pemain yang di sini pun tidak ada minta sama sekali. Ini Robbie ya sepertinya. Harusnya minta gitu. Nah, mungkin bisa aja kan, maksudnya Hanan gara-gara sibuk jemput bola jadi nggak lihat situasi, nggak scanning. Nah, kalau itu Robbie yang harus bantu dong. Hanan.
harusnya teriak gitu. Nah baru bisa dapat bola, bisa ya switch play lagi, bisa passing ke depan lagi gitu. Tetapi nggak ada sama sekali, dan juga ini Hanan ngapain ke bawah lagi ke sini gitu. Hah? Kan lini antara lawan itu kan memang jauh gitu. Jadi bisa memanfaatkan di antara lini aja gitu. Banyak celah. Artinya kita main di antara aja terus gitu. Tunggu aja bolanya gitu. Tetapi ngapain Hanan sampai turun memperbanyak pertahanan kita gitu. Pertahanan kita kan udah banyak di sini. Dan ini lawan cuma 1-2, nggak pressing juga, nggak ada pressing bagus gitu. Nah ini, dan saya lihat memang sering kali kosong tengah. Ini tengah juga sering kosong. Ini banyak celah ketika saya analisa kemarin ya. Nah ini sayang sekali Frankie mau cross. Tetapi seperti saya bilang, memang kelemahannya dari timnas Thailand itu cutback. Jadi harusnya cutback. Harusnya banyak cutback di sini. Karena nggak tahu ya, kayaknya sempat saya bilang juga tim kuat itu sangat dekat lini belakang sama lini gelandang. Apalagi ketika bolanya di samping. Untuk kita antisipasi cross cutback. Tetapi kemarin timnas Thailand banyak yang nggak bisa turun cepat untuk antisipasi cutback. Jadi banyak celah di sini. Tetapi kita tidak bisa manfaatkan dengan baik. Ini kita dapat 1 lawan 1 lawan kiper, tapi tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini sangat sayang sekali. Kalau udah cetak gol 1-0 selesai di babak pertama udah bagus gitu. Tetapi memang di sini ada sih lawan tarik memang dari belakang. Tetapi harus tahan dan harus kuat lagi gitu biar cetak gol. Ini kalau masuk di sini tuh udah gampang menang gitu. Nggak perlu kita sampai babak perpanjang ya. Nah, tapi gara-gara sampai ke babak perpanjang, jadinya anak-anak makin capek gitu. Apalagi daripada Vietnam. Vietnam udah selesai duluan pertandingannya dan udah dipastikan lolos gitu ke final. Tapi kita kan belum gitu. Apalagi sampai ke babak perpanjang. Jadinya ya bisa dibilang yang untung itu Vietnam sebenarnya daripada kita, walaupun kita di home gitu. Itu yang sangat disayangkan. Jadi maksudnya kalau dapat 1 lawan 1, bagaimanapun caranya harus finishing dengan baik gitu. Itu yang sebenarnya kita harus kejar ya. Dan apalagi striker dan lini depan, khususnya pemain-pemain depan, itu harus bisa cetak gol ketika dapat 1 lawan 1. Ini momennya, ketika bola ke samping, coba ini dari Kadek, lagi build up, terus Kadek chip ke sini. Oke, sangat baik. Tetapi yang nggak baik itu apa coba? Nah, lihat, pemain di sini ngapain di sini? Ini ngapain? Kan bola lagi di sini. Harusnya siap-siap naik sampai ke depan sini dong. Harusnya. Dan begini. Tetapi kita lihat momen berikutnya bagaimana. Coba, ada siapa di dalam kotak penalti? 1. Rafael satu sendiri aja gitu. Dengan sendiri bagaimana bisa cetak gol gitu loh. Kita bayangin aja. Kotak penalti itu kan maksudnya luas ya. Lebar, luas. Tetapi dengan 1 orang. Artinya yang cross itu, ini di sini Frankie yang cross ya. Frankie artinya crossnya harus tepat banget ke kepala kecilnya si Raven sendiri ini loh. Harus tepat banget gitu. Ya kan ada lawan gitu. Ya mungkin kalau nggak ada lawan bisa aja. Tapi ada lawan datang pressing, tapi harus cross juga tepat gitu. Nggak mungkin bisa gitu. Ya mungkin kalau pemain top kelas mungkin lagi main di Madrid mungkin bisa aja itu. Tapi ini kan beda sekarang kita. Kita harusnya bagaimana? Untuk itu harus banyak pemain di dalam kotak penalti. Setidaknya 2 atau 3 lah. Setidaknya itu. Kalau lebih banyak lagi 4-5 itu lebih bagus lagi. Cetak gol pasti, maksudnya kemungkinan cetak gol itu makin naik pastinya gitu. Itu loh. Itu yang kita harus kejar. Ini berarti udah babak kedua ya. Nah ini babak kedua menit ke-52. Nah ini udah cross. Nah salah cross nih. Nah lihat ini bagus sekarang. 1, 2, 3, 4. Ini di belakang ada 1 lagi 5 nih. Nah, sangat bagus sebenarnya momen ini. Tetapi karena salah cross, ya mungkin dari cross ya mungkin salahnya. Tapi setelah salah, reaksi dari pemain-pemain depan bagaimana harusnya? Kan ini kan namanya transisi negatif. Kemarin udah ditunjukin belum ya? Transisi negatif sama transisi positif. Ketika hilang bola, ketika mau transisi negatif, harusnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan sama pemain-pemain kita? Harusnya kembali dong. Kembali turun untuk bantu bertahan gitu. Bukan cuma menyerang selesai di situ aja gitu. Tetapi
salah cross di sini, udah pada tahu semua, udah lihat. Terus pada diam. Cuma jogging. Wah, masih 0-0 gitu loh. Masih belum ada yang cetak gol juga di sini. Artinya udah pada tahu ini bahaya. Ya mungkin capek, ya capek, paham, capek. Tetapi kalau kemasukan gol, bakal lebih capek lagi gitu loh. Bakal lebih capek. Yang mana yang lebih baik? Capek, diam, terus kemasukan gol. Oke, 0-1 deh. Terus kejar lagi, bukannya lebih susah, lebih capek lagi gitu. Nah kayak gitu, lihat reaksinya ya. Saya sengaja ambil beberapa slide ya. Ini tidak ada pemain gelandang yang turun sama sekali gitu. Atau pemain depan juga sama gitu. Apakah ini karena anggap ini AFF gitu? Apakah kalau Piala Asia kalian tetap sama juga seperti itu? Itu yang harus dipertanyakan. Nah ini masih menit ke-53 ya. Artinya masih banyak bisa kemungkinan untuk cetak gol. Tetapi Robi buru-buru lagi di sini, Robi. Kenapa ke sini langsung? Nah, Robi tuh banyak masalahnya di sini. Nah, dia tuh nggak bisa switch play terus. Karena apa? Karena posisi bodinya salah ketika terima bola. Ketika terima bola harusnya buka, tetapi selalu tertutup. Jadi cuma dia bisa satu arah aja gitu. Harusnya lihat dua arah, ke kiri atau kanan gitu. Tetapi selalu body shape-nya kurang bagus, jadinya selalu lihat satu arah aja. Nah, harusnya terima bola di sini. Ke sini dong. Biar sama-sama naik pelan-pelan gitu. Bukan lagi serang balik juga kan gitu. Gara-gara bolanya passing seperti ini, ya sampai bolanya out lagi gitu. Hilang bola lagi. Capek lagi. Makanya nggak bisa turun gitu. Ya, kita harus pintar-pintar main gitu maksudnya itu. Ini slide berikutnya. Ini hampir kemasukan gol kita. Memang nggak kemasukan gol, tapi ini harus dievaluasi dan harus diperbaiki. Saya bisa di sini salahkan si Frankie Misa. Kenapa? Ini lagi transisi negatif. Artinya seperti tadi saya bilang harus turun dong cepat. Artinya turun dulu cepat, baru nafas itu lebih baik daripada kita kejar dari belakang gitu loh. Maksudnya istirahat dulu, kejar dari belakang itu kalah pasti dan lebih capek lagi. Mendingan sprint aja, turun. Setelah itu ambil posisi, baru istirahat. Lebih baik, jauh lebih baik. Karena baru bisa lihat kan. Kalau dari belakang kita kejar lawan, kita lihat posisi susah. Kita sibuk kejar lawan gitu loh. Tapi kalau udah ambil duluan posisinya, dengan santai sambil nafas, ngatur nafas, kita lihat situasi, bisa tahu lawan kita di mana, bisa kontrol juga pemain-pemain lain. Datang ke sini, geser lagi. Kan bisa seperti itu. Tetapi lihat Frankie di sini. Ada di sini sekarang. Oke, lanjut. Slide berikutnya, ambil sampai 4 slide ini gara-gara ini nih. Oke, ini Frankie masih di sini. Tetapi lawan di sini lagi sprint padahal. Dari slide aja, dari gambar aja kelihatan Frankie Misa itu lagi nggak sprint gitu. Tapi lawan sprint. Nah lihat, ini masih satu, dua. Oke, dua. Ini lawan ada 1, 2. Oke, ya ini kita 3 ya. Mungkin 3 lawan 2 ya. Masih oke lah ya. Tetapi karena nggak lihat dan nggak turun duluan, lihat. Jadinya gimana posisinya? 2 lawan 1. Yang rugi siapa? Kita. Coba Frankie turun duluan dari tadi. Dari sini. Nggak akan terjadi juga momen ini sebenarnya. Nggak akan passing ke sini. Nggak akan. Lihat. Sampai ke sini loh. Sangat bahaya sebenarnya ini. Ini momen sama persis kayak Marcelino passing ke Ole cetak gol lawan Bahrain kemarin. Sama persis. Tetapi untungnya tim Thailand kalau saya lihat kurang bagus sebenarnya. Nggak tahu timnas U23 kali ini ya memang kurang bagus menurut saya. Dan ini ya bisa dibilang salah Frankie sih. Jadi mungkin bisa dibilang juga ya pemain-pemain belakang atau mungkin pemain-pemain belakang atau enggak kiper juga mungkin bisa panggil. Frankie turun, teriak. Makanya kiper biasanya selesai pertandingan habis suara gitu. Nah ini yang momen kemasukan gol. Sebagai gelandang, yang nggak boleh salah itu passing samping sebenarnya. Passing belakang itu kan nggak mungkin salah dong ya. Maksudnya passing ke belakang salah itu bukan pemain bola sih sebenarnya. Ya bisa aja mungkin. Tapi kan kemungkinan sangat-sangat kecil. Nah, tetapi untuk passing ke depan boleh aja salah. Kan itu namanya true pass. True pass bisa aja salah. Tetapi yang nggak boleh salah sebagai pemain gelandang itu passing samping. Passing samping itu yang paling bahaya sebenarnya. Karena passing samping lawan lagi sprint artinya intercept.
dan itu akan menjadi momen yang bahaya. Nah ini, gara-gara ini kita kemasukan gol. Nah lihat, passingnya tidak benar sampai ke sini ya passingnya. Ini bengkok begini. Nah intinya ke intercept. Nah setelah itu, yang salah pun menurut saya, Kadek tidak ada sprint, hanya jogging. Mungkin dia pikir ini nggak mungkin bisa. Atau ada pemain di sini, 2 lawan 2 masih bisa. Tetapi, momen berikutnya, kita bisa nonton kembali ya. Maksudnya, Kadek di sini sprint apa enggak. Tapi, sayangnya dia tidak sprint. Ketika bola masuk, dia mulai sprint. Ini udah terlambat dan akhirnya pokoknya kemasukan gol di sini. Sangat sayang momennya. Dan ini mungkin momen baiknya dari Doni ya. Doni memang pemain yang baik sih. Ya, saat ada Kosen juga memang sampai jadi pemain senior juga. Dan memang dia banyak potensi yang baik gitu. Nah, dia pura-pura syuting, dia bisa passing ke antara, dan bagusnya Hanan di sini pun bagus sekali untuk kontrol bolanya gitu kemarin. Nah, dan sempurna untuk sentuhan pertamanya. Dan setelah itu, nah ini saya perlu komentar keras sebenarnya. Nah tadi kan memang sebut Robi terus. Nah ini Robi juga. Nah ini menit ke 66. Tony di sini passing ke Robi. Nah lihat Robi itu udah hadap gawang kita. Nggak tahu mau menyerang atau tidak. Dia mau menyerang ke gawang kita. Nggak tahu kenapa. Oke lah. Sekali-sekali oke. Tapi setelah begini, balik badan dong. Lawan gak ada pressing juga gitu loh. Tetapi, ya seperti yang saya prediksi, passing ke belakang. Bagus sekali. Oke lah, sampai sini oke. Tetapi, yang saya mau sebenarnya, walaupun saya bukan pelatih, tetapi maksud saya, jangan ke belakang gitu. Coba balik badan, lihat dong. Ini masih banyak loh sebenarnya. Ini masih ada. Tinggal terupas, dia minta bola, bisa syuting. Atau dia balik badan, bisa aja passing ke sini, dan turning pass, bisa syuting. Kan banyak opsi sebenarnya. Tetapi kenapa harus ke belakang gitu? Ke belakang itu opsi terakhir. Kalau nggak ada opsi lagi ke depan, ke samping, ya opsi terakhir ke belakang. Tetapi itu namanya cari nyaman, cari enak. Ya memang, kan nggak kehilangan bola ke belakang. Siapa yang kehilangan bola? Kalau kehilangan bola ketika passing ke belakang, ya itu namanya ya bodoh itu. Oke lah. Oke, sampai sini. Tapi lebih keselnya lagi ini selanjutnya nih. Ini lihat ya, Robi minta bola dari sini. Oke. Tapi posisi Robi coba lihat. Body shape-nya dia udah begini. Nggak bisa lihat di sini dong. Hah? Mau lihat juga susah begini. Maka lihat begini kan nggak mungkin. Nah, artinya untuk terima bola harusnya begini berdirinya. Biar bisa lihat. Nah, ketika terima bola otomatis kaki kiri dan bisa langsung switch play. Tetapi ya seperti saya prediksi, passing Robi apain? Kontrol ke belakang lagi. Kontrol ke belakang, terus apain lagi? Passing lagi ke belakang. Ini. Ini. Kan masih banyak space gitu. Ya, sebagai gelandang itu harus bisa gitu. Pertama, body shape. Kedua, switch play. Jangan pernah mau passing ke belakang. Ini nggak ada pressing keras juga gitu. Kalau lawan tim yang kuat bagaimana nanti? Passing ke belakang terus dong. Ke kiper terus gitu. Ini Tony juga nih, Tony. Minta gitu. Woi Robe, wajib passing. Nah, gara-gara dia kaget jadinya dia gitu loh. Gitu. Dalam lapangan itu nggak ada senior junior gitu kan. Dalam lapangan ya sesama teman, sesama kawan kerja sama gitu di sini. Nah, jadi harus keras. Kasarnya itu bukan merugikan tim, tetapi membantu tim malah jadinya. Jadi Robi juga pasti bakal merasa terima kasih gitu loh. Ya, nantinya gitu. Setelah selesai pertandingan. Nah, kayak gitu yang harus saling membantu dan itu yang namanya menjadi satu tim gitu. Nah, di sini momen bagus buat kita ya karena kita dapat corner dan Raven dengan bagus gerakan heading gol dan ya di sini ya bingung juga sebenarnya mau komen apa. Ya sangat baik sih. Maksudnya sepertinya sudah ada latihan corner menyerang. Jadi
bisa cetak gol dengan baik. Dan kita lanjut lagi. Ini lagi nih yang tadi saya bilang. Ini mukanya kayak apa ini nih? Ini yang namanya merugikan tim. Saya bisa tegaskan. Ini merugikan tim. Coba kalau misalnya dapat kartu merah. Yang rugi siapa? 10 orang. 10 pemain yang sisa di dalam lapangan bakal lebih capek lagi gara-gara dia. Itu yang harus dipikirkan gitu. Gara-gara emosi, kesel, marah. Wasit aja dihajar gitu. Untungnya Ferrari tarik. Kayak gitu sih, nggak tahu ngomong apa. Tapi untungnya ditarik. Kalau nggak ditarik, bisa aja dia dapat kartu kuning atau merah. Akumulasi, misalnya akumulasi kan ada juga. Siapa yang tanggung jawab gitu. Harus mikirin gitu. Timnya, bukan timnya. Masyarakat Indonesia yang harus dipikirkan. 280 juta yang nonton, tiba-tiba dapat kartu merah, terus bawa perpanjang kita kalah. Bagaimana? Yang disalahin siapa gitu loh. Gitu. Nah, jadi kita harus lihat yang besar. Gara-gara kita kesel, emosi, kita lihatnya cuma yang ini doang gitu. Ini yang nggak penting banget gitu. Nah, setelah itu selesai babak kedua dan skor 1-1 dan masuk babak perpanjang. Buffon di sini bisa saya puji kerja kerasnya dia. Nah, kayak gini yang membuat tim jadi semangat gitu. 2 kali, 3 kali lipat gitu. Bukan protes ke wasit, tetapi dengan tunjukin di lapangan, dengan satu hal ini yang dia lakukan, jadinya tim jadi semangat dan tim jadi bisa menang gitu. Nah, bisa dibilang mungkin gara-gara dia bisa menang gitu. Ya mungkin nggak ada yang tahu gitu, tapi gara-gara semangatnya dia, karena nggak kemasukan gol di sini, jadi kita bisa menang gitu. Itu loh. Ini yang saya cukup puji si Buffon, walaupun sebagai cadangan dia masuk, sebagai pengganti dia melakukan dan bertugas sangat baik. Sebenarnya yang saya siapkan sudah selesai dan tadi udah nonton juga sampai adu penalti. Nah, untungnya kita bisa menang dan sampai lolos ke final. Nah, ini masalahnya nanti di final sebenarnya. Maksudnya kita udah sampai babak perpanjang dan sangat capek pastinya gitu pemain-pemain. Nah, fokus recovery dulu sebenarnya. Semoga aja para pemain timnas Indonesia melakukan recovery sangat baik. Jadi sekarang sudah terpulih dan sekarang bisa sudah siap mentalnya juga. Cuman ada 3 hari istirahat, berarti 1 hari istirahat, yang hari kedua mungkin latihan recovery biasa aja. Mungkin 28 baru mungkin latihan juga nggak bisa keras, pasti latihan taktik yang mungkin tidak bisa tidak bisa dilakukan dengan baik, harus diperbaiki juga. Dan saya nonton memang banyak sekali yang harus dievaluasi jujur ini. Masih banyak kekurangan dan dari individu pemain pun sama juga dan secara tim juga sama sebenarnya. Sebenarnya sangat khawatirkan dan banyak yang sebenarnya saya kecewa juga. Ya, seperti pemain-pemain yang sudah bersama-sama coaching kan pada tahu gitu. Maksudnya ada hal-hal yang tadi saya sampaikan itu tidak boleh dilakukan, tetapi tetap juga dilakukan seperti itu sebenarnya harus dikurang-kurangin dan harus memperbaiki dirinya gitu. Jadi harus berusaha untuk itu gitu. Nah, itu dia analisa pertandingan antara Timnas Indonesia versus Thailand di AFF U23 2025. Versi saya. Kalau kalian punya pendapat lain, mau nambahin analisa, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar enggak ketinggalan bahasan sepak bola lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sepak up! Bola? Kok diomongin?